Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertama-tama perkenalan saya, nama saya Dwi Lestari. Saya dosen pengampu mata kuliah Human Factor for ATC pada program studi Diploma 4 Lalu Lintas Udara. Adapun sebelum kita mulai materi pembelajaran kita di pertemuan pertama, izinkan saya untuk memberikan informasi ya sedikit tentang rencana pembelajaran semester kita. Human Factor for ATC ini adalah satu SKS teori dan satu SKS praktek dengan menempuh 16 kali tatap muka atau 16 kali pertemuan. Di sini bisa dilihat bahwa dosen pengampu yang pertama adalah saya dan kedua ada Mas Iyu Mahmiana. Kebetulan kami berdua adalah lulusan dari S2 Aviation Safety Management di ENAC, Prancis. Dan RPS ini sudah ditandatangani pula oleh Ketua Program Studi. Di RPS kita bisa dilihat capaian pembelajaran lulusannya seperti apa. Saya yakin bahwa CPL ini sudah sering sekali di-share atau dibagikan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah yang ada di program studi Diploma 4. Materi ini tujuan utamanya adalah para taruna nantinya kalian semua akan dapat menjelaskan fundamental human factor, the human element, kemudian adalah terkait fisiologi, ya, kemudian ada juga psikologi penerbangan, kemudian ada human equipment relationship, human software relationship, interpersonal relation, and terakhir di operating environment. Ya. Semua ini ada materi khususnya yang kemudian nanti akan dijelaskan di tiap pertemuan. Di dalam 16 kali tatap muka itu kita mempunyai 4 jam per pertemuannya itu. 1 jam per pertemuan adalah 50 menit. Di sini ada 7 pertemuan pertama sebelum kita ada UTS ya. Sebelum UTS pun kita mempunyai pemberian tugas mandiri. Di sini ada tugas mandiri. Nanti tugas mandiri ini akan saya berikan pada pertemuan ke-7. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan UTS ya. Di sini bisa dilihat UTS-nya bobotnya 25%. Jadi saya minta para taruna-taruni jika nanti ada materi yang tidak bisa atau belum dimengerti, silahkan minta diperjelas kembali ya sebelum kita melakukan UTS. Kemudian pertemuan ke-9 saya akan melaksanakan tugas mandiri berupa case study karena human factor ini relate sekali dengan bagaimana kita menginvestigasi sebuah kasus ya, sebuah kasus kecelakaan utamanya. Kemudian di sini saya juga akan menilai keaktifan taruna-taruni Anda semua sekalian pada saat di kelas sehingga saya tahu apakah kalian sudah menempuh materi ini dengan sangat baik, menguasai materi dengan sangat baik. Di pertemuan terakhir gitu ya, di pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan UAS gitu, untuk semua materi ya sebagai evaluasi pembelajaran. Kemudian kalau ini semua ada di RPS, nanti RPS-nya bisa Anda semua lihat, bisa Anda pantau juga apakah ada materi-materi yang terlewat, maka kita akan bahas. Referensi yang akan kita miliki pada mata kuliah Human Factor yang ada 6 ya. Bisa dilihat di sini. Yang utamanya di sini ada modul kedua dan ketiga, di sini ada dokumen Human Factor Training Manual dan ada Safety Management Manual. Kenapa dua ini relate sekali ya? Karena human factor ini tidak terlepas dari yang namanya safety. Makanya dua mata kuliah ini sangat berkaitan sekali. Safety Management System sudah kita pelajari di semester 2, kemudian ini selanjutnya di semester 4 ini kita mempelajari Human Factors. Ya. Jika ada yang ditanyakan silakan ya. Saya share untuk materi pertama. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita pada
mata kuliah pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang fundamental human factors concept. Kenapa kita mempelajari hal ini gitu ya? Harus diketahui terlebih dahulu. Kok penting sih kita mempelajari human factors buat apa gitu ya? Nah, karena personel penerbangan di industri penerbangan ini sangat relate sekali dengan yang namanya keselamatan. Sering sekali kita jumpai orang selalu menyalahkan dalam tanda kutip manusia gitu ya, manusia terlebih dahulu ketika ada suatu kasus atau kejadian, atau misalnya kejadian itu menyebabkan fatality ya, adanya korban jiwa. Selanjutnya, tujuan kita nantinya untuk learning pada saat yang materi pertama ini adalah Anda semua para taruna-taruni able to explain ya fundamental human factor concept. Nah, learning point-nya yang pertama, the meaning of human factor. Apa sih human factors itu? Kenapa kita pelajari? Apa manfaatnya? Apa dampaknya kalau kita tidak mengetahui secara keseluruhan human dan elemen-elemennya itu seperti apa? Kaitannya bagaimana gitu ya. Dan kemudian yang kedua, the industry needs for human factor. Bagaimana industri itu membutuhkan human factors ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana aplikasi human factors in aviation operation. Sini yang pertama, the meaning of human factors ya. Menurut Profesor Edwards ya, kita tahu Profesor Edwards ini sangat terkenal sekali untuk bidangnya di human factor. Kita meyakini beberapa model yang dirancang atau dibuat oleh Profesor Edwards ini digunakan dan menjadi official models by IQ ya, menjadi konsep yang sangat baik yang kita kerjakan ya untuk melakukan misalnya suatu case study pada human factor. Human factor sendiri diartikan bahwa is concerned to optimize the relationship between people and their activities. Jadi perlu Anda ketahui bahwa ini adanya hubungan ya, hubungan antara manusia dengan yang di sekitarnya, dengan bagaimana kegiatannya, gitu ya, antara manusia dengan manusia yang lain, antara manusia dengan elemen di sekitarnya, misalnya seorang ATC bekerja menggunakan SOP, gitu ya. Nah, antara manusia dengan software. Nah, ini kemudian akan dijadikan concern kita dalam mempelajari human factor. Selanjutnya, by the systemic application of human science integrated within the framework of system engineering. Ya. Jadi, kata kuncinya adalah relationship dan bagaimana sistem ini, aplikasi sistem ini berkaitan dengan sekitarnya, di sekitar kita, elemen-elemen di sekitar kita. Ya. Nah, conceptual model of human factors. Some of the more important characteristic are the following ya. Di sini kita lihat bagaimana karakteristik yang akan kita pelajari ke depannya tentang konsep dari human factor ini adalah sangat penting. Bagaimana physical and safe ya, bagaimana physical and safe ini badan kita, body kita ya. Kemudian physical needs, bagaimana seorang manusia, people itu membutuhkan oksigen gitu ya, membutuhkan food, makanan dan lain-lain. Bagaimana input karakteristiknya, bagaimana nanti apa yang akan didapat oleh manusia itu, yang menjadi inputan dari apa yang kita dapat, informasi-informasi apa yang kita dapat gitu ya. Nah, kemudian setelah informasi ini dapat, bagaimana informasi ini berproses, bagaimana kita memprosesnya, kemudian hasilnya seperti apa ya. Nanti kita bisa detail lagi bagaimana setelah apa yang kita masuk gitu ya, inputnya seperti apa, kemudian diproses, dan bagaimana kita melakukan penyaringan dan hasilnya bagaimana, itu tergantung bagaimana manusia itu mengelola gitu ya, mengarrange ya. Jadi nanti output itu sangat bergantung gitu ya, bergantung dan berkaitan sekali bagaimana kita dalam artian mengencourage ya, seperti ya. Jadi karakteristik manusia itu kan berbeda-beda ya. Ada yang disiplinnya mungkin tinggi, jadi sehingga proses dari informasi itu akan sangat lama ya. Nanti outputnya juga
akan berbeda dengan orang yang mempunyai personality and attitude yang baik misalnya. Kemudian environment tolerance ya. Jadi kita perlu pahami bahwa di sini saya perlihatkan sedikit contoh gitu ya, bahwa contoh dari environment tolerance ini. Nah, misalnya sekitar lingkungan sekitar kita pada saat bekerja, bagaimana temperature-nya, apakah ada pressure, itu termasuk ya, apakah berisik, noisy, ya gitu ya, bagaimana pekerjaan kita dilakukan dalam sehari-hari, time the day-nya seperti apa gitu ya, kemudian pencahayaan itu mempengaruhi sekali ya. Jadi kita nanti coba untuk mempelajari lebih dalam dengan menggunakan manual-manual yang ada, terutama yang relate sekali dengan bidang pemandu lalu lintas udara. Bidang pelayanan lalu lintas penerbangan sebagai pemandu lalu lintas udara ya. Kemudian silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Simpelnya telah dikembangkan oleh Profesor Edward ini dalam bentuk shell model gitu ya. Di sini Blackware, di sini manusia, bagaimana manusia itu berkaitan dengan manusia yang lainnya, misalnya di dalam ruang control tower ya, ruang control tower, manusia sebagai di sini sebagai APC, Air Traffic Controller, dan kemudian manusia lainnya di sini diartikan misalnya asisten controller, bagaimana seorang controller berkoordinasi, berkomunikasi dengan asisten controllernya. Jikalau seandainya mereka mempunyai namanya permasalahan secara personal gitu ya, akan mempengaruhi kinerjanya. Bagaimana mereka berkoordinasi menjadi tidak baik, komunikasi juga tidak cukup baik, sehingga akan berdampak yang signifikan di pekerjaan mereka pada saat itu. Kemudian bagaimana ATC mempelajari prosedur. Jikalau ATC tersebut tidak mengikuti prosedur, maka akan bermasalah. Bagaimana ATC itu difasilitasi hardware yang bagus, yang sesuai dengan era saat ini, gitu ya, yang menyesuaikan dengan traffic yang sangat banyak, gitu ya, mengaturnya sedemikian sehingga jangan sampai tidak menggunakan radar misalnya gitu ya, hanya menggunakan prosedural hanya mengingat-ingat posisi traffic ada di mana. Ini akan sangat sulit. Bagaimana environment-nya jika ruang controller itu tidak difasilitasi dengan sangat baik. Contoh misalnya tidak ada AC, panas gitu ya, lagi ngontrol kepanasan. Nah, ini kan tidak nyaman gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi nanti seandainya ada kasus, kita akan misalnya mencoba menggunakan cell model. Ada kasus kecelakaan pesawat misalnya. Oh, ternyata ATC tidak mengikuti prosedur misalnya. Oh, ternyata hardware-nya pada saat itu mati dan tidak mempunyai backup sistem. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail. Pada kasus-kasus kecelakaan, nanti skenario-nya akan saya berikan kepada Anda semua. Kemudian, nah, the industry needs for human factors. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, bagaimana human factor ini sangat berperan pada aviation industry ya. Bisa kita lihat di sini ada two broad areas. Yang pertama adalah effectiveness of the system and kemudian well-being of the operational personnel. Apakah sistemnya itu sangat efektif? Bagaimana kita melihatnya? Apakah safety ya? Safety seperti yang kita pelajari di semester 2 tentang safety management system, bahwa the highest level of safety adalah yang paling utama ya gitu ya. Jadi pencapaian tingkat keselamatan di angka yang paling tinggi, di level yang paling tinggi. Kemudian apakah itu efisiensi? Nah, kenapa kita efektivitas ini menyangkut efisiensi? Karena tidak ada maskapai yang ingin delay gitu ya. Pasti pengennya cepat, tepat, nyaman gitu ya. Nah, bagaimana kita memfasilitasi semua itu? Human di dalam sini adalah yang utama berperan untuk semua sistem tersebut gitu ya. Well-being of operational personnel. Di sini ya, operational personnel. Apakah yang bersangkutan itu dalam keadaan baik? Tidak fatigue gitu ya. Nah, nanti khusus fatigue akan ada materi yang lebih dalam kita bahas, di mana di situ juga membahas tentang kaitannya kenapa bisa fatigue. Banyak kasus-kasus kecelakaan gitu ya, kecelakaan baik di darat ya maupun di udara yang disebabkan oleh fatigue.
kemudian misalnya ada pilot incapacitation, pilot impairment gitu ya, ATC, capacitation dan lain-lain akan kita pelajari lebih detail di part fatigue. Kemudian body rhythm disturbance ya. Nah, di sini akan kita pelajari lebih dalam kaitannya termasuk dengan sleep deprivation of disturbance. Nah, di sini maksudnya apa? Karena fatigue itu tidak boleh untuk personel penerbangan. Bagaimana caranya? Kita ada yang namanya fatigue risk management system. Bagaimana kita mengelola fatigue itu, bagaimana kita manage fatigue itu, bagaimana kita menganalisis fatigue itu, bagaimana awalnya kita mengidentifikasi fatigue tersebut. Ya. Body kita ini mempunyai body clock di mana dalam 24 jam itu kita tetap membutuhkan istirahat. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bisa misalnya contoh begadang dalam 3 hari 3 malam, itu nggak mungkin karena itu akan menurunkan performance yang bersangkutan. Ya, sleep deprivation of disturbance. Nah di sini ketika kita kurang tidur ini akan sangat bermasalah. Salah satunya yaitu adalah fatigue tadi ya. Kalau kita kurang tidur kita pasti akan menjadi kelelahan. Ya. Kemudian, nah di sini tentang the Tenerife accident 1977 ini merupakan kecelakaan terbesar yang sangat mempengaruhi industri penerbangan. Mulai saat ini kecelakaan terbesar 747 ya. Kalian tahu ya 747 itu untuk pesawat Boeing yang paling besar ya pada masa itu. Dua-duanya mengalami collision di ground dan menewaskan lebih dari 500 penumpang. Nah, di sini kita pelajari kenapa, yaitu ada berbagai macam faktor yang berkontribusi. Bisa kita lihat selnya di sini ya. Di sini ATC pada saat itu ATC-nya memberikan instruksi ke 2 pilot ya, bukan hanya 2 pilot, banyak pesawat pada saat itu. Kemudian fokus pada kedua ini, ada pilot yang tidak menanggapi dengan sangat baik instruksi dari ATC dan readback-nya pun tidak sesuai, kemudian tidak mendengarkan, belum diberikan release take off, kemudian dia langsung take off gitu ya, padahal masih disuruh standby sampai ada report runway clear dari pilot yang satunya. Bagaimana softwarenya di sini? Sebenarnya di dalam video belum tidak terlihat bahwa ada keraguan dari co-pilotnya, tapi tidak berani untuk berdiskusi, ya, tidak berani untuk berdiskusi atau memberikan informasi kepada kaptennya. Pada saat tahun 1975 itu ya, bahwa kejadian seperti ini sering kali terjadi karena ada rasa takut, ada rasa tidak enakan kalau seandainya co-pilot memberikan arahan terlebih dahulu kepada kaptennya. Nah, di sini bisa kita lihat karena apa? Tidak koordinasi dan komunikasi antara lifeguard dan lifeguard itu tidak berjalan dengan sangat baik. Maka dari itu setelah adanya kasus kecelakaan ini dipelajari namanya human factor dan crew resource management, di mana seorang pilot itu tidak boleh saling menyalahkan gitu ya, tidak boleh percaya betul-betul, yang artinya mereka tetap harus saling mengkoreksi. Tidak percaya betul-betulnya bukan berarti udah ini kaptennya memberikan arahan seperti ini udah percaya aja, padahal dia tahu nih itu salah. Nah, ini tidak boleh, harus speak up dan kemudian saling mengkoreksi satu sama lain. Nah, di dalam SOP-nya pun ya tidak ada penjelasan yang mengatakan toleransi antara kapten dan co-pilot untuk saling koreksi gitu ya. Hanya seolah-olah kapten itu yang paling tinggi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana environment di saat itu adalah sedang kabut, dan kebetulan di sana ada kasus di bandara yang alternate. Nah, sebetulnya di sini menjadi bandara alternate. Ya. Nah, banyak pesawat yang dialihkan ke bandara ini sehingga traffic menumpuk dan kemudian ada kabut juga. Nah, ini menjadi environment yang sangat buruk pada saat itu sehingga tidak terlihat ada pesawat. Kalau seandainya vicinity-nya bagus gitu ya, visibility-nya bagus, kemungkinan
bisa terlihat ada traffic di sebelahnya gitu, karena di situ dipenuhi kabut ya, makanya pilotnya tidak aware, hanya mendengarkan instruksi ATC dan kemudian terjadi miscommunication antara ATC dan pilot. Kemudian bagaimana caranya untuk meminimize error dalam long term gitu ya, dalam jangka panjang, kita dengan melakukan training gitu ya. Nah, di sini training ini dikhususkan untuk orang-orang personel penerbangan ya, makanya semua personel penerbangan itu setelah mendapatkan pelatihan dasar, kemudian menjadi tersertifikasi terhadap pelatihan tersebut, kemudian harus melakukan recurrent training. Misalnya ATC dalam 1 tahun sekali dia harus mendapatkan refresher training gitu ya, atau misalnya 2 tahun sekali. Ada jangka waktunya sehingga semua ITC itu mendapat refresh kembali ilmu gitu ya. Jadi dia tahu, oh ternyata cara memitigasi kejadian seperti ini seperti apa, bagaimana cara mengidentifikasi hazard seperti ini seperti apa, bagaimana menganalisis risiko ini seperti apa, bagaimana mereduce konsekuensinya seperti apa. Itu bisa didapatkan dengan yang namanya training ya. There are two major types of training devices. Ada training aids dan kemudian ada training equipment ya. Kemudian nah, human factor application in aviation operation. Ada yang dinamakan leadership ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini masih kita membahas materi secara umum. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masih banyak, ada 15 pertemuan lagi ke depannya ya. Itu akan lebih detail. Ini hanya sedikit yang dibahas. Secara personal, manusia itu, human itu mempunyai sifat gitu ya, sifat dalam artian sikap untuk leader, sebagai leader bagi dirinya sendiri. Ya, kita ini human mempunyai leadership untuk diri kita sendiri. Artinya manusia bisa memberikan influence bagi dia sendiri gitu ya. Dia bisa membuat namanya making a decision gitu ya. Di sini aturan a leader is a person whose ideas and action influence the talk and the behavior of others. Nah, jika kita menjadi leader bagi diri kita sendiri, kita akan mengarrange apa saja kebutuhan, apa saja yang akan kita lakukan. Nah, yang kita inginkan adalah leadership ini adalah yang baik gitu ya. Kita mempunyai personality dan attitude yang baik sehingga output yang akan kita hasilkan juga baik. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau kita menjadi leadership atau human menjadi leader di sebuah organisasi, unit atau institusi misalnya ya, membawahi ATC 10 ATC di sebuah bandara misalnya. Nah, apa yang kita lakukan ini akan mempunyai pengaruh yang besar kepada orang lain. Apa yang biasanya kita lakukan malah sering kali diikuti oleh bawahan kita. Jadi di sini perlu sekali human ini menjadi pengaruh yang sangat baik. Ketika kita mempelajari human factor, ada baiknya kita mempunyai leadership, sehingga leadership ini menjadi behavior dan menjadi action yang baik kepada orang lain. Sini bisa kita lihat, the leader becomes means of change and influence. Sudah pasti ya, kita ini menjadi agen perubahan dalam artian apa yang kita lakukan ini sangat bisa mempengaruhi orang lain. Gitu ya. Motivation, nah manusia itu butuh motivasi gitu ya. There is a relationship between expectancy and reward as motivators. It is important for high performance to see that they are in a better position than poor performers to achieve a reward. Otherwise, motivation may decline. Job satisfaction motivates people to higher performance. Mungkin taruna-taruni sekalian sudah mempelajari juga ya di safety management system bahwa ada yang namanya justice culture, budaya yang adil, akan diberikan sebuah reward ketika seseorang itu memberikan laporan yang baik, misalnya memberikan informasi yang baik sehingga berguna untuk organisasi atau institusi. Misalnya ada laporan ternyata ada baut kecil yang jatuh, misalnya ternyata ini baut pesawat yang sangat
kritikal sekali kalau seandainya tidak ditemukan misalnya atau tidak diberi info gitu. Tiba-tiba pesawatnya kenapa-napa di impact ini kan berbahaya. Kemudian dikasih tahu, diberikan laporan, oh langsung ditanggapi, ditindaklanjuti dan diberikan feedback oleh company-nya, oleh manajernya misalnya. Oh, pesawat itu jangan terbang dulu, ternyata ada, kita cek lagi kemungkinan ada baut yang lepas misalnya. Nah, seseorang yang memberikan report ini akan diberikan reward. Nah, ketika seseorang yang diberikan reward, yang lain juga menjadi seperti berlomba-lomba. Oh, ternyata perusahaan saya sangat menghargai ketika seseorang itu bekerja dengan sangat baik. Ini jadi motivasi bagi dirinya sendiri, gitu ya. Oke, kemudian documentation. Nah, di sini jangan lupa segala sesuatu yang kita lakukan ini harus didokumentasikan dengan sangat baik, gitu ya. Baik report misalnya atau misalnya lagi prosedur gitu ya, itu harus didokumentasikan dengan sangat baik. Dan di sini with reference to documentation, some basic aspects require human factor optimization. Misalnya dengan written language, typography juga bisa di use of photograph diagram, menggunakan chart atau tables, ya. Kemudian misalnya dengan the working environment in which the document is going to be used, ya tadi SOP, ya bisa kita menggunakan SOP. Jadi harus semuanya terdokumentasi dengan sangat baik. Visual performance and collision avoidance. Nah, untuk visual performance and collision avoidance akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti saya share video, kita bahas bareng-bareng. Ini menjadi topik yang sangat baik bagi kita untuk mempelajari ke depannya. Ya, sedikit saya summary-kan gitu ya apa yang kita pelajari hari ini, ya. Kita mempelajari hanya dua nih yang kita pelajari saat ini, ya. The meaning of human factors and the industry needs for human factor. The meaning of human factor, apa sih human factor itu, yang tadi saya katakan bahwa relationship antara manusia dengan elemen lainnya itu apa, software, hardware, life dan environment gitu ya. Kemudian ada disiplin of human factor, tentunya kita mempelajari human factor itu fungsinya seperti apa, ya. Apa saja ilmu yang mempelajari human factor, multidisiplin ilmu yang mempelajari human factor gitu ya, yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari saat ini di industri penerbangan khususnya ATC. Kemudian the conceptual model of human factor, kita menggunakan cell model sebagai official model of human factor. Nanti ke depannya kita akan menganalisis sebuah kasus kecelakaan, kita menggunakan cell model sebagai salah satu model yang akan kita gunakan. Nanti untuk selanjutnya akan dikembangkan lagi model-model lainnya untuk diketahui para etisi sekalian. Ya. Kemudian the industry needs for human factor. Sini the industry need for human factor is based on its impact on two broad areas. Ya. These areas are effectiveness of the system, including safety and efficiency, ya. Sistem efektif itu harus safety dan efisien, ya. Jangan hanya safety terus yang kita perjuangkan. Kalau safety itu sudah mendarah daging, itu sudah wajib gitu ya. Tapi yang kita lakukan saat ini adalah harus efisiensi juga. Di penerbangan itu tidak boleh delay gitu ya. Tapi tingkat keselamatan tetap yang paling tinggi. Kemudian well-being of operational personnel. Kita harus menjaga sumber daya manusia, yaitu personel-personel penerbangan, di mana yang akan melakukan pekerjaannya sehingga mereka tidak terbebani, tidak akan fatigue, tidak ada pilot incapacitation yang tiba-tiba sakit dan mendarat darurat di sebuah bandara hanya karena kelelahan. Itu kita kurangi. Sleep disturbance, ya, jangan sampai ada gangguan tidur bagi personel penerbangan, terutama frontliner, ya. Siapa saja sih frontliner, ya, ATC, ya, pilot, ya, kemudian teknisi gitu dan lain-lain, yang including di dalamnya sebagai orang yang di garda terdepan, yang ketika terjadi suatu kasus mereka lah yang akan ditanya terlebih dahulu ada apa gitu ya, siapa mereka ini, ya, human gitu ya. Baik, sekian summary saat mata kuliah pertama ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, ya, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pertemuan pertama hari ini.